Gusti, Mekah banjir guys, ya Allah, banjir, Masya Allah banjir guys, terus kabeh, Masya Allah sepatunya, banjir, Masya Allah banjir, banjir guys, banjir. Mekah, banjir Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Tauhid, langit Arab Saudi kembali murka. Derasnya hujan mengguyur hingga membanjiri jalan-jalan utama di Jeddah, Riyadh, Tif, dan wilayah lainnya. Banjir kali ini disebut sebagai yang terparah dalam sejarah modern Saudi. Air membawa mobil, menghancurkan dinding beton, dan menelan korban jiwa. Mengapa di dua kota suci, Makkah dan Madinah, air justru hanya tergenang sebentar? Sementara, di luar kawasan suci, bumi seolah menggeliat marah. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah dan makna di balik peristiwa besar ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kita bisa terus bersama menyuarakan kebenaran, menggugah nurani, dan membangkitkan kesadaran umat di seluruh dunia Islam. Siapa yang mengira negeri gersang dan panas seperti Arab Saudi kini diterpa badai hujan dan banjir besar? Dalam hitungan jam, curah hujan mengguyur deras menggulung jalanan utama Riyadh dan Jeddah. Sungai-sungai buatan meluap, tanggul beton jebol, dan puluhan kendaraan terseret arus deras. Di beberapa kawasan, aliran listrik padam total dan warga terjebak di rumah mereka tanpa akses keluar. Fenomena alam ini menjadi tontonan mengerikan bagi dunia, karena Arab Saudi selama ini dikenal sebagai negeri kering yang jarang tersentuh air deras seperti ini. Media internasional menyebutnya sebagai banjir terbesar sepanjang sejarah modern Saudi. Para ahli cuaca menilai curah hujan yang turun kali ini melampaui batas normal akibat perubahan iklim ekstrem. Namun di sisi lain, banyak yang meyakini bahwa ini bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan peringatan Tuhan atas keangkuhan manusia yang mulai melupakan keseimbangan spiritual dalam ambisi duniawi. Sementara itu, pemerintah berusaha mengendalikan situasi dengan cepat. Pasukan darurat, militer, dan aparat sipil dikerahkan untuk mengevakuasi ribuan warga. Genangan di wilayah perkotaan membuktikan betapa megahnya infrastruktur modern. Saudi ternyata rapuh di hadapan kuasa Allah mobil-mobil mewah yang dulu menjadi simbol kebanggaan. Kini terapung tanpa daya di tengah lumpur yang dalam. Menariknya, di tengah kekacauan itu, dua kota suci, Makkah dan Madinah, tetap berdiri tenang. Air memang sempat menggenang, namun tidak sampai menimbulkan bencana. Ka'bah tetap tegak, dan Masjid Nabawi tetap menjadi tempat berlindung bagi ribuan jamaah. Sementara di luar wilayah suci, kendaraan hanyut dan rumah-rumah luluh, lantak diterjang banjir. Fenomena ini membuat banyak ulama dan masyarakat bertanya-tanya, mengapa dua kota suci terlindung dari murka alam yang sama? Ada yang mengatakan ini adalah tanda bahwa Allah masih menjaga rumahnya, masih melindungi tempot-tempot di mana jutaan umat Islam menengadahkan tangan dalam doa setiap harinya. Makkah dan Madinah seolah menjadi oase spiritual di tengah badai dunia modern yang kehilangan arah bagi sebagian orang. Ini menjadi peringatan keras bagi para penguasa dan mereka yang berambisi memodernisasi segala hal tanpa mengindahkan nilai-nilai agama. Banjir ini menjadi simbol bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kuasa Allah. Bahkan sekalipun ambisi manusia setinggi langit futuristik di balik bencana ini, banyak yang menyoroti ambisi besar Muhammad bin Salman, MBS. Ia ingin menjadikan Arab Saudi sebagai pusat peradaban modern baru, negara yang menyaingi Barat dan Eropa. Dari gaya hidup hingga budaya, kota futuristik seperti NEOM dan D-Line digadang sebagai keajaiban abad ke-21. Namun, di saat rakyat masih berjuang menghadapi air bah, proyek-proyek raksasa itu justru terus diglorifikasi. Inilah yang membuat sebagian ulama dan aktivis Islam mempertanyakan arah kebijakan MBS.
Mereka melihat ada kontradiksi besar antara kemajuan duniawi dan keruntuhan spiritual. Ketika dua kota suci ingin dijadikan seperti kota hiburan dan pusat pariwisata modern, banyak yang merasa nilai kesucian mulai memudar. Banjir ini bagi sebagian besar umat bukan sekadar bencana, tetapi teguran keras dari langit. Seolah Allah ingin mengingatkan bahwa sehebat apapun rencana manusia, jika tidak disandarkan pada nilai ilahi, maka semua bisa runtuh dalam sekejap. Bagi umat Islam di seluruh dunia, peristiwa banjir besar ini bukan sekadar berita alam, tetapi sebuah pesan spiritual yang mengguncang nurani. Allah menunjukkan kebesarannya di tengah kesombongan. Manusia yang merasa mampu menandingi Siptonanya dengan teknologi dan arsitektur megah. Umat di berbagai belahan dunia menyadari tidak ada kekuasaan yang mampu menahan hujan ketika Allah berkehendak menurunkannya sebagai ujian. Bahkan di negeri yang selama ini tandus, banjir ini menjadi momen refleksi bagi kaum muslimin untuk kembali bertanya pada diri sendiri, apakah kita masih menempatkan Allah di atas segalanya, ataukah kita sudah terpesona oleh gemerlap dunia ketika air membanjiri negeri para raja? Sebagian orang justru sibuk mencari alasan teknis, lupa bahwa di balik setiap musibah ada hikmah yang mengandung peringatan dan kasih sayang dari Sang Pencipta. Dalam sejarah Islam, teguran seperti ini sering datang di saat umat mulai lalai, ketika dunia menjadi pusat perhatian dan akhirat terlupakan. Allah menegur dengan cara yang menggetarkan, agar manusia kembali bersujud dan menyadari betapa lemahnya kita di hadapannya. Kini pertanyaannya, apakah kita akan mendengar peringatan itu? Atau justru menutup mata dan terus berlari di jalan kesombongan yang sama? Allah telah menunjukkan kekuasaannya, dan hanya mereka yang hatinya masih hidup yang mampu menangkap maknanya. Bagi sebagian orang, banjir ini mungkin hanyalah bencana, tapi bagi mereka yang beriman, ini adalah seruan untuk kembali kepada Allah, agar dunia tidak menjadi tujuan, melainkan jalan menuju keridaannya. Ambisi Muhammad bin Salman untuk menjadikan Saudi setara dengan Barat dalam budaya, gaya hidup, dan kebebasan, kini mulai menampakkan sisi gelapnya. Festival musik, konser, hiburan bebas, hingga rencana menjadikan kawasan suci sebagai pusat wisata modern, semuanya dianggap bentuk keterbukaan. Namun di balik itu, banyak yang melihatnya sebagai fitnah kemajuan yang justru menghapus nilai-nilai keislaman yang telah menjadi benteng negeri ini selama berabad-abad. Ketika manusia mulai merasa bisa membangun surga di bumi dengan kekuatannya sendiri, seringkali Allah menunjukkan betapa rapuhnya pondasi yang mereka bangun. Banjir yang menghancurkan kota modern bukan hanya mengikis tanah, tapi juga mengikis kesombongan. Sementara di dua kota suci, air berhenti di batasnya, seolah menunjukkan bahwa Allah masih melindungi tempat yang masih diingat dengan dizikir dan doa. Banyak ulama mengingatkan bahwa kemajuan tanpa iman hanyalah fata morgana. Ia tampak indah di kejauhan, tapi kosong di dalam. MBS mungkin bermaksud membawa negaranya menuju masa depan, tapi masa depan tanpa arah spiritual hanya akan berujung pada kehancuran moral dan ketidakseimbangan. Ironisnya, di tengah ambisi modernisasi itu, rakyat kecil yang paling merasakan penderitaan. Rumah mereka hanyut, harta mereka musnah, sementara megahnya proyek futuristik tetap berjalan. Itulah wajah ketimpangan modern, di mana kemewahan dibangun di atas air mata rakyat. Dan mungkin disitulah Allah menegur, bangunlah, bukan untuk dunia semata, tapi untuk keadilan dan kemanusiaan di Makkah dan Madinah. Para jamaah yang selamat dari banjir di luar kota justru bersujud syukur. Mereka menangis di hadapan Ka'bah, mengucap takbir, memohon ampun atas dosa umat manusia yang semakin berani menentang hukum-hukum Allah. Banyak yang menyadari, hanya dengan kembali kepada iman dan ketaatanlah negeri ini akan mendapat perlindungan sejati. Masjidil Haram menjadi saksi bisu air yang berhenti di pelatarannya, seolah ada kekuatan gaib yang menjaga batas wilayah suci itu. Di Masjid Nabawi, jamaah yang berlindung dari hujan berdoa dengan linangan air mata, mengingat kisah-kisah lama ketika hujan turun sebagai rahmat, bukan sebagai murka. Beberapa ulama di Madinah menyampaikan khotbah yang menyentuh hati, jangan salah paham pada rahmat Allah. Hujan itu rahmat, tapi ketika rahmat berubah jadi bencana, itu pertanda dosa manusia telah menumpuk. Kata-kata itu menggema ke seluruh negeri, menyentuh hati mereka yang masih mau merenung.
Namun di luar kota suci, dunia masih berputar seperti biasa. Musik masih berdentum di pusat hiburan Riyadh, pesta masih digelar di Jeddah, dan kamera-kamera media masih sibuk memamerkan wajah modern Arab Saudi. Inilah realitas yang ironis antara kesucian dan kesombongan yang hidup berdampingan di satu negeri. Dan mungkin itulah yang membuat badai itu datang. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengguncang kesadaran. MBS tidak bisa dipungkiri adalah pemimpin muda dengan visi besar. Ia ingin mengubah wajah Arab Saudi menjadi pusat dunia. Dan vision ke 2030, tapi di balik semua itu muncul pertanyaan besar. Apakah semua ambisi itu sejalan dengan amanah Islam sebagai penjaga dua tanah suci? Ketika kemajuan dikejar tanpa landasan moral, maka yang muncul adalah kehancuran. Dan mungkin banjir ini adalah peringatan paling nyata, sebab tak ada pembangunan yang bisa berdiri kokoh di atas tanah yang dilanda murka. Allah memperingatkan dengan caranya sendiri, bukan untuk menjatuhkan, tapi agar manusia kembali kepada fitrahnya, ulama dan cendekiawan. Islam di berbagai negara menyerukan agar Arab Saudi kembali menempatkan nilai-nilai spiritual di atas ambisi politik dan ekonomi. Karena tanpa keberkahan, semua pencapaian hanyalah bangunan kosong yang akan runtuh oleh air. Dan jika MBS mendengarkan, semoga ia memahami bahwa kepemimpinan bukan tentang menciptakan citra modern, melainkan menjaga warisan suci, tempat di mana jutaan umat Islam menggantungkan doa. Mungkin inilah momen untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah arah yang kita tempuh benar-benar membawa berkah atau justru menjauhkan kita dari ridha Allah? Banjir besar ini bukan hanya mengguncang Saudi, tapi juga mengguncang opini dunia. Media internasional berlomba-lomba menyorot kehancuran di kota-kota besar. Tapi banyak yang luput menyebut keajaiban di dua kota suci. Beberapa media independen menyoroti bagaimana Makkah dan Madinah terlindungi. Sementara media besar justru sibuk memuji kesiapan pemerintah. Di sisi lain, masyarakat dunia Islam justru menafsirkan ini sebagai teguran terhadap kesombongan peradaban modern. Banyak yang membagikan rekaman banjir di media sosial dengan caption seperti ketika Allah menegur dengan air. Fenomena ini membangkitkan kesadaran baru bahwa sebesar apapun pembangunan, manusia tetap makhluk lemah. Gelombang doa untuk keselamatan umat pun mengalir dari seluruh dunia. Dari Indonesia, Mesir, Turki, hingga Maroko, jutaan muslim mengangkat tangan mendoakan negeri Haramain karena mereka tahu jika tanah suci terguncang, maka seluruh umat ikut terguncang. Di saat dunia berdebat tentang penyebab banjir, orang-orang beriman hanya menundukkan kepala dan berkata, Allah sedang berbicara kepada kita. Tinggal, apakah kita mau mendengar? Banjir ini mengajarkan bahwa kemajuan teknologi tak akan pernah bisa menandingi kehendak Tuhan. Dinding beton, kanal raksasa, dan infrastruktur modern semuanya roboh dalam hitungan jam. Tapi di sisi lain, air itu membawa pelajaran bahwa hanya iman yang bisa menjadi benteng sejati dari kehancuran. Mungkin ini saatnya umat Islam di seluruh dunia melihat kembali arah yang sedang ditempuh. Kita terlalu sibuk meniru Barat hingga lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita bangga dengan kemajuan, tapi lupa pada nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi fondasinya. Makkah dan Madinah tetap berdiri sebagai simbol bahwa tempat yang dijaga dengan zikir akan selalu terlindungi. Sedangkan wilayah yang tenggelam dalam kesombongan akan ditenggelamkan oleh air mata sendiri. Itulah hukum kehidupan. Mungkin air itu datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Bukan untuk menenggelamkan, tapi untuk mengingatkan bahwa setelah badai selalu ada harapan. Jika manusia mau kembali kepada Tuhannya, sahabat cahaya tauhid, bencana ini adalah cermin. Cermin bagi penguasa yang lalai, bagi rakyat yang diam, dan bagi umat Islam di seluruh dunia yang mulai kehilangan arah. Allah menunjukkan kuasa-Nya agar manusia sadar bahwa semua rencana hebat tanpa keberkahan akan hancur seperti pasir yang disapu air. MBS mungkin bermimpi menjadikan Arab Saudi negara paling maju di dunia, tapi Allah mungkin punya rencana lain, menjadikan negeri itu tempat kembali kesadaran umat, tempat lahirnya generasi yang tak hanya modern tapi juga beriman. Kita hanya bisa berharap, semoga bencana ini menjadi awal dari perubahan, bukan perubahan menuju kemegahan semu,
tapi menuju keinsafan dan taubat yang sejati. Karena kemajuan yang sesungguhnya bukanlah gedung tinggi, tapi hati yang tunduk kepada Allah. Semoga Makkah dan Madinah tetap menjadi cahaya dunia, dan semoga badai ini menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia bahwa tak ada kekuasaan di muka bumi yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.